Halo Bu Tria, selamat malam. Perkenalkan nama saya Insyafi Rizky Oktaviani. Pada video kali ini aku menceritakan dan menyampaikan refleksi komunikasi ini berdasarkan pengalaman dan pengalaman nyata pada saat di lingkungan kerja aku di FIF Group, yang akan aku kaitkan dengan konsep-konsep komunikasi yang telah saya pelajari pada mata kuliah komunikasi dan perilaku manusia. Pengalaman komunikasi yang aku jalanin di dunia kantor itu pada saat hal terbesar sih pada saat aku di akhir tahun di 2025 Desember sampai tahun 2026 ini banyak banget komunikasi ya, antara tim, atasan, bahkan customer. Dan di tahun ini kebetulan aku juga naik jabatan dari team leader, terus aku menjadi naik jabatan menjadi unit head di FIF Group. Dan secara posisi pencapaian di tahun ini aku sangat bersyukur banget, dan bahkan tanggung jawab aku jauh lebih besar, bahkan agak sedikit mental kena banget. Dan komunikasi dengan tim itu aku lebih sering di WhatsApp ya, karena aku kadang kalau misalkan mereka belum ada kayak proyeksi atau nasabah, aku untuk mereka lebih ke menjalankan untuk mobile di luar kayak gitu. Aku kasih ke bahan visit, bahkan untuk kunjungan ketemu customer ya. Terus pengalaman untuk aku naik jabatan ini sedikit menantang dan bikin aku stres ya. Dan aku juga sering antara kalau misalkan kita kumpul itu aku jarang komunikasi untuk secara langsung, karena aku lebih komunikasinya itu lebih ke WhatsApp ya. Jadi agak kadang kita juga agak sedikit miskomunikasinya itu ya, sedikit agak banyak juga. Terus juga aku juga kadang miskomunikasi antara customer juga antara tim aku. Jadi aku harus membantu mereka dengan customer biar tidak ada miskomunikasi. Itu berat juga buat aku yang sekarang, karena aku lebih tanggung jawabannya itu lebih besar, karena aku harus megang satu kios yang isinya itu 11 orang ya dalam satu tim. Jadi secara komunikasi verbal yang sering aku gunain itu kalimat seperti kayak di WhatsApp setiap pagi itu aku selalu ingatkan mereka kayak harus lebih gerak, jangan terlalu santai. Terus juga kata-kata tersebut itu kayak aku ngasih untuk dorongan ke mereka supaya lebih produktif kayak. Dan mereka merasa harus lebih bertanggung jawab lagi, karena kerja aku kan itu kerjanya itu target yang dimana aku harus push untuk tim aku kayak. Tim aku itu supaya mereka lebih bergerak lagi, terus lebih produktif lagi, lebih ya bertanggung jawab atas segala tanggung jawab pekerjaan mereka kayak gitu. Kalau untuk non verbal itu kayak lebih aku tuh lebih kayak banyak diem sih. Kalau untuk interaksi bertemu langsung sama mereka, aku lebih bawelnya itu ya by chat aja kayak gitu. Sebenarnya seharusnya aku nggak seharusnya kayak gitu. Lebih baik aku omongin atau aku ngadain ko dengan mereka yang seharusnya itu. Terus juga
Aku di pengalaman ini juga beberapa sering gangguan komunikasi, yaitu kayak sedikit psikologis aku tuh keganggu karena aku stres, karena pressure dari atasan, bahkan agak sedikit keganggunya itu kalau udah dapat pressure dari atasan, aku sedikit kayak bad mood juga jadinya ke tim. Jadi aku mau nggak mau harus nge-push ke mereka, dan aku tuh takut dengan aku nge-push mereka itu mereka ngerasa terbebani dan ngerasa di pressure dengan aku juga gitu. Terus gangguan untuk semantik aku itu khususnya pada penggunaan kata bisa dibiayai. Bisa dibiayai itu seharusnya itu kayak biasa bagi saya itu kalimat bersifat kemungkinan ya, kemungkinan, dan itu sifat bisa dibiayai untuk pinjamannya dana tunai, karena aku bergerak itu di dalam dana tunai, jadi pinjaman dana tunai dengan jaminan BPKB. Terus aku juga kayak komunikasi antara sama tim dan customer itu aku lebih kaku ke tim dibanding ke customer kayak. Jadi lebih kayak aku lebih efektifnya itu ke customer dibanding ke tim, karena aku jadi agak sedikit canggung kalau misalkan mereka nggak ada proyeksi, karena aku juga terpressure dari atasan. Terus juga kalau untuk menyadari bahwa pengalaman sesuai Johari Windows itu saya berada di hidden area ya, karena saya tuh agak sedikit ngerasa takut aku tuh gagal dalam ngebentuk tim, membangun tim yang untuk lebih maju dan lebih produktif lagi gitu. Karena aku lebih cenderung terdiam, kurang terbuka ke mereka kalau udah aku terpressure dari atasan. Jadi kalau misalkan berada di blind area itu aku lebih kayak ya aku menunjukin sikap diam aku, dan cara komunikasi aku tuh aku lebih banyak diam, justru kayak merasa kayak aku tuh ngerasa tertekan karena aku juga tanggung jawabnya itu banyak, dan aku juga kayak takut karena di FIF itu pressure-nya sangat tinggi banget. Semakin kamu naik level, semakin pressure itu lebih tinggi kayak. Terus saya belajar juga dari pelajaran Putri nih kalau komunikasi dan perilaku manusia kayak aku masukin sebagai pemimpin. Komunikasi tidak hanya soal menyampaikan target, tapi juga aku harus mengontrol emosi. Terus kurangin diam, aku harus lebih banyak interaksi kayaknya ya ke tim aku. Terus menyampaikan makna pesan yang lebih kayak buat mereka semangat, nggak mereka ke pressure, karena aku juga kebetulan naik level ini ngebangun yang benar-benar dari nol yang mereka sebelumnya belum pernah kerja marketing dan harus terjun ke dunia marketing gitu. Dan aku membangun keterbukaan agar komunikasi menjadi lebih efektif lagi gitu. Pengalaman aku menjadi pelajaran berharga bagi untuk aku juga, untuk tim aku, untuk menjadi komunikator dan pemimpin yang lebih baik lagi ke depannya. Makasih Putri udah mau dengerin cerita aku sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum.